Aku adalah saksi dari kejadian yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Kisah ini terjadi di desaku, sebuah tempat kecil di Jawa Tengah, di mana kepercayaan akan hal-hal gaib masih sangat kental. Semua berawal dari kematian seorang lelaki tua yang dikenal sebagai Pak Sastro. Ia adalah seorang yang pendiam, tapi seringkali kata-katanya menyakitkan. Orang-orang di desa tidak banyak yang menyukai caranya berbicara, namun mereka tetap menghormatinya. Ketika Pak Sastro meninggal, keluarganya mengadakan tahlilan seperti biasa. Namun, sejak hari pertama kematiannya, anak bungsunya, Rina, mulai mengalami kejadian aneh. Malam itu, saat tahlilan baru saja selesai, Rina pergi ke dapur untuk mengambil air. Saat itulah dia mendengar suara seseorang berbisik dari belakang rumah. "Rina, bantu bapak, bapak sakit." Rina tertegun. Suara itu lemah, namun jelas berasal dari sumur di belakang rumah. Dengan rasa takut, ia perlahan mendekati sumur itu. Ketika ia menatap ke dalam sumur, dadanya langsung terasa sesak. Di dasar sumur ada bayangan hitam yang bergerak-gerak, seolah ada seseorang di sana. Tiba-tiba, bayangan itu memanjang, membentuk wajah ayahnya yang meringis kesakitan. "Rina, tolong bapak. Tarik lidah bapak. Sakit." Rina menjerit dan jatuh terduduk. Wajah Pak Sastro tampak semakin jelas. Dengan lidahnya yang panjang tertarik ke atas, nyema seolah ada sesuatu yang menyiksanya. Dari dalam sumur, terdengar suara seperti rintihan bercampur dengan suara air yang beriak pelan. Keluarga Rina bergegas ke belakang setelah mendengar teriakannya. Ibunya segera menarik Rina ke dalam rumah. Saat Rina menceritakan apa yang ia lihat, wajah ibunya langsung pucat. "Mungkin dia sedang mengalami siksa kubur," gumam ibunya ketakutan. Sejak saat itu, suara-suara aneh terus terdengar dari arah sumur. Kadang terdengar suara seseorang merintih, kadang suara benda berat yang terseret. Hingga suatu malam, seorang tetangga yang kebetulan lewat melihat sesuatu yang mengerikan. Ia melihat bayangan hitam setengah badan berdiri di pinggir sumur. Bayangan itu tidak memiliki kaki, hanya melayang dan menatap lurus dengan mata kosong. Saat tetangga itu ingin berteriak, bayangan itu langsung melesat ke arahnya. Sejak malam itu, sumur tersebut dikunci dan ditutup rapat dengan papan kayu. Namun, keluarga Rina tahu, roh Pak Sastro belum benar-benar tenang. Hanya doa dan ampunan yang bisa menolongnya. Tahlilan 7 hari dilakukan dengan lebih khusyuk. Pada malam ke-7, Rina bermimpi didatangi ayahnya. Kali ini, wajahnya tidak lagi meringis kesakitan. "Terima kasih, Nak. Bapak pergi sekarang." Dan sejak malam itu, suara-suara dari sumur pun menghilang. Namun, Rina dan keluarganya tak pernah lagi berani membuka sumur itu. Bagi mereka, sumur itu bukan hanya tempat menimba air, tapi juga menjadi saksi bisu dari dosa yang menghantui. Setelah malam ke-7, keluarga Rina mulai merasa lega. Suara-suara aneh dari sumur telah hilang, dan mereka berharap arwah Pak Sastro telah menemukan ketenangan. Namun, mereka tidak tahu bahwa kejadian mengerikan belum benar-benar berakhir. Malam itu, Rina terbangun karena merasa sesak. Dadanya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menekan tubuhnya. Ketika ia membuka mata, jantungnya hampir berhenti berdetak. Di ujung ranjangnya, berdiri sesosok bayangan hitam dengan mata kosong. Bentuknya samar seperti kabut yang berusaha membentuk wujud manusia. Mulutnya terbuka lebar seolah ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Rina ingin menjerit, tapi tubuhnya terasa lumpuh. Ia hanya bisa menatap makhluk itu dengan ketakutan yang luar biasa. "Rina, bantu bapak." Lidah bapak masih tertarik. Suara itu terdengar seperti desahan lemah, namun cukup jelas untuk membuat bulu kuduk Rina berdiri. Dengan sekuat tenaga, Rina menggerakkan bibirnya dan berbisik, "Pergi, pergi." Bapak sudah tenang. Makhluk itu tiba-tiba bergerak mendekat. Wajahnya berubah semakin jelas, dan Rina bisa melihat bahwa itu memang Pak Sastro, tapi wajahnya kini membusuk, dengan lidah yang menjulur panjang dan tampak menghitam. Belum tenang. Tiba-tiba tubuh Rina bisa bergerak lagi.
Ia langsung berteriak sekuat tenaga membuat ibunya berlari masuk ke kamar. "Ada apa, Rina? Kenapa kamu teriak-teriak?" Rina menangis ketakutan, menunjuk ke sudut kamar, tapi sosok itu sudah menghilang. Ibunya mencoba menenangkan, namun wajahnya juga penuh kecemasan. Esok harinya, keluarga Rina memutuskan untuk menemui seorang kiai di desa sebelah. Setelah menceritakan semuanya, kiai itu mengangguk pelan. "Ada sesuatu yang belum selesai. Arwah bapakmu masih terikat dengan dunia. Ada yang belum terselesaikan dalam hidupnya." Ibunya terkejut. "Tapi kami sudah tahlilan, Kiai." Kiai itu menarik napas dalam. "Doa kalian membantu, tapi jika masih ada dosa yang belum ditebus atau sesuatu yang belum dikembalikan, arwahnya akan tetap gelisah." Kata-kata itu membuat Rina teringat sesuatu. Beberapa hari sebelum meninggal, ayahnya pernah menyebut sesuatu tentang uang amanah. "Bapak pernah bicara soal uang, tapi aku tidak tahu maksudnya," gumam Rina. Kiai itu menatapnya dalam. "Coba cari tahu. Mungkin ada harta yang bukan haknya atau janji yang belum ditepati. Itu bisa menjadi beban di alam sana." Malam itu, Rina dan ibunya mencari di kamar ayahnya. Mereka membongkar lemari, membuka laci-laci, hingga akhirnya menemukan sesuatu yang mencurigakan. Sebuah amplop coklat yang terselip di bawah kasur. Saat membukanya, mereka menemukan sejumlah uang dan secarik kertas dengan tulisan tangan yang hampir pudar. "Uang ini amanah dari Pak Wiryo, belum sempat kukembalikan." Rina dan ibunya saling pandang. Pak Wiryo adalah tetangga mereka yang sudah meninggal beberapa tahun lalu. Mungkinkah uang ini yang menjadi penyebab arwah ayahnya tidak bisa tenang? Keesokan harinya, mereka membawa uang itu ke rumah anak Pak Wiryo dan menceritakan semuanya. "Saya tidak tahu soal ini," kata anak Pak Wiryo, "tapi kalau itu memang milik bapak saya, kembalikan saja dengan doa." Mereka pun memberikan uang itu ke masjid sebagai sedekah atas nama Pak Wiryo dan Pak Sastro. Malam harinya, Rina kembali bermimpi. Kali ini ia melihat ayahnya tersenyum. Wajahnya tak lagi menyeramkan, dan lidahnya yang sebelumnya tertarik kini kembali normal. "Terima kasih, Nak. Bapak sudah tenang sekarang." Sejak malam itu, tidak ada lagi suara aneh dari sumur. Tidak ada lagi bayangan yang muncul di kamar. Keluarga Rina akhirnya bisa hidup dengan damai. Namun sumur itu tetap tertutup. Tidak ada seorang pun yang berani membukanya lagi, karena mereka tahu ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan terkubur selamanya. Setelah Rina mengembalikan uang amanah ayahnya, ia berpikir semuanya telah selesai. Namun beberapa hari kemudian, kejadian aneh kembali terjadi. Suatu malam saat Rina hendak tidur, ia mendengar suara gemuruh dari belakang rumah, seperti suara air menggelegak dari dalam sumur yang telah mereka tutup rapat. Ia menajamkan telinga, memastikan dirinya tidak salah dengar. Kedebuk. Suara keras terdengar dari luar, seperti sesuatu yang jatuh ke tanah. Jantung Rina berdetak kencang. Dengan tangan gemetar, ia mengintip dari balik jendela. Di bawah cahaya bulan, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir berteriak. Tutup kayu di atas sumur bergeser sedikit, dan di dekatnya, bayangan hitam berdiri membelakanginya. Sosok itu lebih tinggi dari manusia biasa, dengan tubuh kurus dan tangan panjang menjuntai hingga hampir menyentuh tanah. Rina mundur perlahan, berharap sosok itu tidak melihatnya. Namun saat ia melangkah mundur, lantai kayu kamarnya berbunyi. Bayangan itu langsung menoleh. Wajahnya bukan wajah manusia. Kulitnya hitam pekat, matanya kosong tanpa bola mata, dan mulutnya ternganga lebar, penuh dengan gigi yang tajam. Dari dalam mulutnya sesuatu menjulur keluar, lidah panjang dan menjijikkan. Rina menjerit dan berlari keluar kamar. Ibunya yang mendengar segera menghampiri. "Ada apa, Nak? Di luar, ada sesuatu di dekat sumur." Ibunya menoleh ke jendela, tapi tidak melihat apapun. Namun, ketika mereka mendekati pintu depan, keduanya mencium bau busuk yang menusuk. Bau anyir seperti bangkai yang sudah lama membusuk. Esok paginya, mereka meminta tolong beberapa tetangga untuk memeriksa sumur. Saat para lelaki desa mencoba mengangkat tutup kayu yang bergeser, mereka menemukan sesuatu yang mengerikan.
Di dalam sumur terdapat jejak tangan hitam yang menempel di dinding batu. Airnya berwarna keruh dan mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Tak ada yang berani melihat lebih dalam. Seorang tetua desa akhirnya datang. Namanya Mbah Surono, seorang lelaki tua yang dikenal paham soal hal-hal gaib. "Saya sudah menduga," gumamnya sambil menatap sumur. "Pak Sastro tidak hanya meninggalkan dosa dunia, ia juga meninggalkan sesuatu yang lebih buruk, sebuah warisan terlarang." "Warisan?" Rina bertanya dengan suara gemetar. Mbah Surono mengangguk. "Sebelum meninggal, Pak Sastro pernah datang kepadaku. Ia meminta saran tentang sesuatu yang ia miliki, sesuatu yang tidak boleh diwariskan." "Tapi kami tidak tahu apa-apa," sahut Ibu Rina. "Apa yang dimaksud, Mbah?" Mbah Surono menghela napas. "Pak Sastro dulu pernah belajar ilmu tertentu. Ilmu itu memberinya perlindungan tapi juga menjerat jiwanya. Ia mencoba melepaskannya sebelum meninggal tapi terlambat. Warisan ilmu itu kini mencari pewaris baru." Rina merinding. "Apakah ini alasan mengapa ia masih dihantui?" "Apa yang harus kami lakukan, Mbah?" tanya Ibu Rina. "Kita harus membersihkan rumah ini, bukan hanya dengan doa, tapi juga membakar semua benda yang mungkin menjadi perantara ilmu itu." Setelah mendapatkan izin, Mbah Surono dan beberapa warga mulai memeriksa rumah. Mereka mencari benda-benda aneh yang mungkin ditinggalkan Pak Sastro, dan akhirnya mereka menemukannya. Di dalam lemari tua di gudang, terdapat sebuah kotak kayu kecil yang terkunci rapat. Mbah Surono membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat kain kuning tua yang membungkus sesuatu. Saat kain itu dibuka, mereka menemukan sebuah gulungan kertas dengan tulisan aksara kuno yang sulit dibaca. "Inilah akar masalahnya," gumam Mbah Surono. "Selama benda ini ada, arwah Pak Sastro tak akan bisa pergi dengan tenang." Tanpa menunggu lama, mereka membawanya ke halaman belakang. Mbah Surono menyalakan api, lalu melemparkan gulungan itu ke dalamnya. Saat api mulai melahap kertas itu, angin tiba-tiba bertiup kencang. Suara gemuruh terdengar dari dalam sumur. Seakan ada sesuatu yang marah, berteriak dari dasar sumur. Lalu, tepat sebelum kertas itu berubah menjadi abu, terdengar suara mengerikan, seperti seseorang yang menjerit panjang dalam kesakitan. Setelah itu semuanya hening. Angin berhenti bertiup dan bau busuk yang menyelimuti rumah mulai menghilang. Rina dan ibunya merasakan udara menjadi lebih ringan, seolah beban yang selama ini menghantui mereka telah lepas. Mbah Surono menepuk bahu Rina. "Sekarang, ayahmu sudah benar-benar pergi." Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rina bisa tidur nyenyak tanpa gangguan. Keesokan harinya, mereka menutup sumur itu untuk selamanya, menanam pohon di atasnya agar tidak ada lagi yang mengusik. Namun, meski semuanya telah berakhir, Rina masih sering bertanya-tanya, apa sebenarnya isi gulungan kertas itu? Ilmu apa yang telah diwariskan ayahnya? Dan apakah semuanya benar-benar telah selesai? Hanya waktu yang bisa menjawab.